Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa harga barang dan cara belanja di suatu daerah itu bisa beda banget sama daerah lain? Sini kita jelasin tentang dampak demografi dan infrastruktur terhadap pola belanja masyarakat. Kita bakal ngebahas dari profil singkat, dampak ke konsumsi, dan juga mini eksperimen ongkir. Tapi kayaknya kita butuh dua kota deh yang bisa kita bandingin. Kira-kira apa ya? Gimana kalau Jakarta sama Sabang? Boleh banget tuh. Seperti yang kalian tahu, Jakarta itu kota yang padat, modern, dan juga serba cepat. Sedangkan Sabang itu memiliki kota yang ritme hidupnya lebih santai dan juga berfokus pada sektor pariwisata. Nah, selanjutnya adalah perbedaan infrastruktur dan penduduk di Kota Jakarta dan Kota Sabang. Yang pertama, kita ke Kota Jakarta. Menurut data BPS, Jakarta memiliki lebih dari 10 juta jiwa yang sebagian besar masyarakatnya adalah usia muda dan pekerja produktif dengan gaya hidup yang cepat dan serba digital. Di Jakarta, hampir semua masyarakatnya sudah terbiasa menggunakan e-wallet, belanja online, juga memesan makanan lewat aplikasi. Dan untuk infrastrukturnya, Jakarta juga sudah tergolong lengkap, mulai dari jalan tol, lalu ada gudang logistik, dan layanan kurir yang siap mengirimkan barang dalam waktu cepat. Sementara itu, Sabang hanya memiliki populasi sekitar 40.000 jiwa saja. Kehidupan di Sabang jauh lebih tenang dan kebanyakan masyarakatnya itu bekerja di sektor pariwisata seperti nelayan dan perdagangan kecil. Dari sisi infrastrukturnya, Sabang masih bergantung pada pengiriman lewat jalur laut atau jalur kapal. Maka dari itu, untuk layanan kurir masih sangat terbatas untuk di Kota Sabang. Selanjutnya, pembayaran digital juga masih belum tersebar luas di bagian Sabang. Maka dari itu, pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat Sabang. Nah, perbandingannya jelas banget kan? Kalau Jakarta itu serba cepat dan serba digital, sedangkan Sabang itu lebih terbatas dan lebih offline. Nah, perbedaan ini berpengaruh langsung ke kebiasaan belanja di masyarakat. Di Jakarta, banyak pekerja muda yang memiliki waktu yang padat dan mereka cenderung memilih untuk membeli produk yang praktis dan cepat, seperti makanan dan minuman kemasan. Mereka juga sangat responsif terhadap promo digital dan flash sale di e-commerce. Sedangkan di Sabang, karena penduduknya lebih sedikit dan juga gaya hidup yang lebih santai, mereka memilih untuk melakukan aktivitas berbelanja di toko offline atau di pasar tradisional. Pemilihan merek di Kota Sabang tidak sebanyak di kota-kota besar lainnya karena distribusi yang terbatas. Di Jakarta, orang bisa lebih mudah menemui barang atau merek di suatu toko. Sedangkan di Sabang, mereka hanya bisa menemui satu atau dua produk atau merek di suatu toko karena distribusi barangnya yang terbatas. Sekarang kita lihat dari sisi infrastruktur dan logistik. Di Jakarta, sistem logistik sudah cukup maju. Dari kurir cepat, gudang banyak, dan sistem distribusi yang lancar. Akibatnya, biaya pengiriman yang turun, harga barang yang murah, dan varian produk yang lebih banyak. Oleh karena itu, banyaknya e-commerce dominan di sini. Sementara di Sabang, karena lokasinya beda pulau, jadi pengirimannya kebanyakan lewat jalur laut dan biaya logistiknya otomatis menaik. Dan untuk dampaknya, dia tuh harga barangnya jadi lebih mahal dan buat stoknya agak terbatas. Biar lebih konkret, yuk kita coba mini eksperimen ongkir. Misalnya, saya ambil satu produk kemasan kopi dengan 250 ml. Di Jakarta harga produk mencapai Rp10.000 dengan ongkir Rp2.000. Jadi totalnya Rp12.000. Sedangkan di Sabang harga produk mencapai Rp11.000 dengan ongkir Rp4.000. Jadi totalnya Rp15. Mari kita asumsikan harga pengiriman berkurang sebesar 20%. Di Jakarta, harga pengiriman menjadi Rp1.600 dan harga produk menjadi Rp11.000 atau tetap sama. Namun, produk daring masih bisa memberikan penawaran yang lebih besar. Di Sabang, harga pengiriman menjadi Rp3.200. Meskipun sedikit lebih terjangkau, namun dikarenakan distribusi masih melalui jalur laut, hal ini tidak begitu berdampak. Oleh karena itu, penurunan harga pengiriman tidak menjadikan harga barang di suatu kota kecil menjadi lebih murah.
Nah, di sini kita meluruskan beberapa yang masih salah kaprah. Yang pertama, banyak anak muda bukan berarti daya beli lebih tinggi, karena mereka tetap membutuhkan pekerjaan dan penghasilan stabil agar menjadi konsumen yang aktif. Yang kedua, infrastruktur itu tidak cuma soal jalan tol, tetapi juga termasuk internet, e-wallet, jasa kurir, dan sistem pendingin. Produk segar juga menjadi penunjang utama di perdagangan digital. Yang ketiga, ongkir turun, harga belum tentu ikut turun. Kadang toko online tetap menggunakan harga lama, tetapi varian dan promonya jadi lebih banyak. Nah, akhirnya ada 3 hal penting yang harus kita ambil. Yang pertama, ada perbedaan demografi, bikin preferensi belanja jadi berbeda. Yang kedua, ada infrastruktur yang kuat, bikin harga lebih kompetitif dan produk lebih bervariasi. Nah, yang terakhir, karena belanja juga berbeda. Contohnya, Jakarta didominasi online, sedangkan Sabang masih menggunakan toko offline. Untuk kedepannya, brand dapat berfokus kepada promo ongkir dan bundling di Jakarta. Sedangkan di Sabang, mereka lebih berfokus kepada edukasi produk dan ketersediaan stok. Nah, untuk pemerintah daerah atau UMKM, pentingnya untuk mendorong penggunaan pembayaran digital dan membangun titik pick up logistik agar pembayaran ongkir semakin murah. Jadi, pertanyaannya sekarang, kalau ongkir makin menurun, strategi belanja dan jualan apa yang cocok buat Jakarta dan Sabang? Yuk, kita renungin bareng-bareng.